Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ailang dari kelas D4 Teknik Informatika B NRP 3123600051. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan wireframe dari evaluasi UI UX yang saya pilih. Jadi di tugasnya itu minimal dua interface. Saya akan mengambil minimal satu interface. Saya akan mengambil dua interface di sini, yaitu saya mengambil dari yang milik saya kemarin, yaitu evaluasi UI UX yang kedua dan evaluasi UI UX yang ketiga. Saya mengambil dua ini karena dua ini memiliki kemiripan sebenarnya, jadi bisa sekalian nanti mengerjakannya. Lalu untuk yang evaluasi UI UX yang kedua ini, informasi sistem yang tidak jelas saat user belum memiliki aktivitas di page progress. Jadi apa yang dimaksud informasi tidak jelas? Jadi di sini dia tuh menampilkan gambar ini dengan kaca pembesar itu yang berputar-putar terus tanpa ada informasi yang jelas. Ini tuh sedang ngapain gitu di sininya. Dan ini membuat bingung user ya, kayak apa yang terjadi di sini waktu dipencet progress kok puter-muter terus kayak gitu, loading bergerak tanpa ending nih saya sebutkan di sini. Lalu saya untuk yang evaluasi UX UX yang ketiga ini menampilkan info yang tidak atau belum dibutuhkan di statistik. Jadi di interface atau page statistik ini terdapat grafik yang semuanya itu kosong karena emang user belum melakukan aktivitas apapun seperti itu. Dan menampilkan data yang banyak seperti ini sedangkan nilainya nol semua itu sebenarnya agak tidak perlu. Emang tidak perlu sih, dan malah membingungkan user. Jadi kita melihat kayak ini apa kok semuanya nol gitu. Daripada seperti itu kan lebih baik diinformasikan dengan jelas bahwa belum ada aktivitas yang terjadi di sini seperti itu. Jadi ini juga akan kita benarkan dan buat wireframe-nya. Lalu untuk pelanggarannya, untuk yang pelanggaran dari UI UX yang kedua tadi itu, pelanggarannya itu adalah pelanggaran dari Nielsen Heuristics. Yang pertama yaitu visibility of system status, di mana sistem itu harus memberikan user informasi tentang apa yang terjadi dengan informasi yang benar dan feedback yang sesuai dengan waktu atau sesuai dengan kejadian yang terjadi seperti itu. Jadi kayak yang tadi itu yang gambar GIF yang loading terus itu kan gak jelas, itu bukan feedback yang appropriate atau feedback yang jelas kayak gitu. Jadi itu melanggar ini Nielsen Heuristic Packer 1. Nielsen Heuristic yang pertama maksudnya. Lalu juga untuk yang UI UX yang ketiga tadi itu, atau interface pada statistik itu, pelanggarannya itu sama. Yang pertama yaitu visibility of system status tadi, di mana dia tuh nggak memberikan feedback yang jelas atau appropriate feedback, di mana itu malah ngeluarin angka-angka data yang banyak dan 000, padahal kan seharusnya user tahu kenapa itu 0, bukan user tuh mikir kenapa ya kok ini 0 kayak gitu. Lalu dia juga melanggar Nielsen heuristic yang kedua, yaitu match between system and the real world. Jadi sistem tuh harus berbicara menggunakan bahasa dari user dengan kata yang familiar sama user, bukan yang rather than system oriented, bukan yang bahasanya tuh seperti bahasa sistem kayak itu tadi yang grafiknya nggak ada terus nilainya nol semua. Itu kan bahasa sistem. Bahasa user gimana? Bahasa dari user ya harusnya bahasa dari user kayak kamu belum melakukan aktivitas seperti itu kan. Jadi itu juga melanggar ini yang di pelanggaran UX yang ketiga ini. Jadi kita akan langsung lanjut aja ke pembuatan solusinya dari UI UX yang dilanggar tadi, dan kita akan membuat wireframe-nya. Jadi ini saya sudah menyiapkan di sini ada dua interface tadi ya yang melanggar. Pertama-tama mungkin saya membuat yang fokus ke yang ini dulu ya, magnifying ini dulu, yang kaca pembesar ini. Jadi pertama-tama
eh, kita buat ini kan dari hasil foto atau screenshot. Nah, saya akan membuat Figma-nya atau wireframe-nya. Di sini saya melakukan duplicating dulu pertama-tama. Jadi di sini pertama-tama kita buat frame. Nah, frame ini langsung keluar gini, kenapa? Karena sebelumnya saya sudah memilih di sini. Untuk awalnya kan frame seperti ini. Ini kita bisa pilih ukuran dari HP di sini. Ini berubah kan ukurannya, tapi saya pakai ukuran dari iPhone 16 ini aja karena cukup mirip ukurannya dengan foto hasil screenshot saya. Jadi pakai di sini aja. Lalu untuk tahap keduanya, ini saya namain di sini. Ini progress. Lalu untuk di dalamnya lagi, saya mau buat interface lagi di dalamnya yang ukurannya sama dengan yang ini. Kenapa? Karena yang ini nanti saya tidak ingin menjadikannya frame ya. Frame tuh kenapa dipakai? Karena nanti kalau kita ngeplay di dalam bentuk HP itu kita perlu frame karena auto layout itu tidak bisa. Sedangkan yang ini nanti saya mau jadikan auto layout seukuran dengan framenya. Jadi saya pisahkan framenya, lalu ada auto layout yang seukuran dengan framenya. Jadi auto layout itu memudahkan kita untuk menyusun komponen-komponennya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut terlebih dahulu saja. Jadi di sini kita klik kanan lalu add auto layout. Dia akan berubah menjadi auto layout. Lalu untuk hmm, tinggi dan lebarnya kita samakan dengan framenya aja, yaitu 393 sama 852 ya. 393 852 393 dan 852. Nah, ini udah seukuran, lalu kita paskan di tengah. Ini sudah pas seperti itu. Lalu untuk gapnya ini kita isi 0 aja, paddingnya juga 0 semua, atas bawah 0 karena ini cuman kerangka dari phone-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan buat dari, kalau kita lihat di sini secara gampangnya ini ada 3 section, 3 bagian, yaitu ini up bar, terus bottom navbar ini, dan di tengahnya sini itu tempat dia komponen-komponennya. Kita lihat ke kanan juga sama kan, ini ada up bar, di sini bottom navbar, lalu di tengahnya ini baru pusat interaksi atau isi dari aplikasinya, kayak gitulah. Jadi kita akan bagi jadi 3 bagian di frame ini. Gimana cara baginya? Sama kayak tadi, kita pakai interface sejumlah frame dulu, frame sejumlah 3 seperti ini. Lalu untuk di sininya, untuk yang bagian tengah ini semuanya ini widthnya fill container, ini juga fill container, ini juga fill container. Lalu buat flow-nya, kalau kita pencet frame ini, kita bisa lihat di kanan ini ada gambar flow-nya. Nah, flow-nya tuh kita pilih yang ke sini, karena kalau ke samping kan kita kan mau ngebuatnya ke bawah ya, kita pilih flow-nya yang ke bawah kayak gitu. Lalu saya akan pilih yang tengah, jadi ini maksudnya fokusnya tuh dimulai dari atas ke bawah dan dari tengah kayak gitu ya. Ini kan gitu. Kalau kita pilih yang ini di tengah, maka nanti akan jadinya mengumpul ke tengah semua seperti ini. Cukup bisa dipahami kan? Jadi ini kita pakai yang tadi, ini udah benar. Nah, kalau kita lihat kan atas dan bawah ini ukurannya sesuai dari komponennya. Kita bisa lihat ini mengikuti tulisan backtrace sama logo sepedanya ini. Terus yang di bawah itu juga bagian bottom navbar itu juga mengikuti dari icon-iconnya kan. Biar cek dulu apakah masih jalan. OBS masih jalan, oke. Jadi terus yang bagian tengahnya tuh dia mengisi semua kontainernya. Jadi dari situ udah kelihatan
Di sini untuk height-nya kita isi fill container. Nah, jadi kita udah bagi jadi 3 bagian. Sementara ini udah cukup kelihatan kan bentukannya. Lalu agar kita bisa mengatur komponen-komponen di dalamnya lagi seperti sebelumnya, ketiga frame ini saya akan jadikan auto layout juga. Jadi ini add auto layout. Nah, ini untuk apa shortcutnya kita bisa pencet shift A. Shift A. Ini udah jadi 3 auto layout. Lalu kita mulai dari auto layout yang sini. Untuk sekilas di sini itu width-nya fill container sudah benar. Untuk height-nya kita buat dia hook contents. Jadi dia akan hook contents itu dia akan memeluk konten di dalamnya. Jadi menyesuaikan dari tinggi konten di dalamnya gitu ya tingginya. Jadi hook konten ini udah benar. Lalu untuk gapnya saya beri 0 aja. Oh, 10 cukup bagus, 12 coba. Ini nanti aja di settingnya biar lebih kelihatan sih. Buat paddingnya ini kita beri 16 pixel di kanan kiri dan atas bawah. Karena kita lihat di sini kan dia ada paddingnya ini. Untuk standarnya aplikasi biasanya 16 pixel sih. Terus selanjutnya kita butuh logonya karena nggak mungkin kita buat logo sendiri. Kita ambil di sini langsung aja. Kita screenshot di sini. Serat. Nah, lalu kita taruh di sini. Lalu ukurannya untuk biasanya ukuran icon itu kan 24 sampai 36 ya. Kita di sini ubah tingginya jadi 24. Jangan lupa ini biru biar dia menyesuaikan skalanya seperti bentuk aslinya. Jadi ini 24 tingginya. Lumayan mirip ya. Oke, sudah lumayan mirip. Lalu di frame yang bagian atas ini kan kita bisa lihat ini warnanya hijau. Kita bisa sesuaikan warnanya, kita hijauin aja. Pakai fill kita pakai color picker ini hijau. Nah, sudah lumayan mirip kan? Ini terus kita tambahkan tulisan di frame-nya ini pakai teks ini oke. Terus kita tulis bike trace kayak gitu. Untuk ukuran tulisannya tuh mungkin 24 juga ya karena tadi tingginya 24 untuk tinggi itunya kayak gini. Nah, ini fontnya berbeda ya. Jadi tadi saya sudah mencari font yang mirip, jadi nggak perlu nyari lagi. Kita namanya tuh PT Serif. Nah, lumayan mirip kan? Tinggal kita bold. Nah, sudah jadi buat uppernya seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini kan nggak lurus ya, agak miring-miring gini ya. Kita sesuaikan lagi di auto layoutnya atau auto frame nya, nyebutnya auto layout atau auto frame sih, auto layout lah ya. Auto layout ini sesuaikan. Ini kan kita lihat sepedanya ke atas gini karena ininya alignmentnya dari atas, kita tekan alignmentnya dari tengah seperti ini. Tek. Sudah jadi buat uppernya. Terus bagian bawah ini kita buat bottom navbarnya. Untuk cari ikonnya itu kita bisa pakai di sini plugin dari Figma-nya, namanya tuh Iconify. Iconify ini banyak banget icon yang bisa kalian cari di sini. Kita bisa cari icon kayak ini misalnya favorit. Paling gampang sih favorit ya, paling umum jadi paling gampang ditemuin. Ini kita udah dapet favorit. Tik. Tuh kita dapatnya biasanya dalam bentuk frame ini ya. Frame. Nah, dia kan di frame luar ini. Kita ambil frame yang dalamnya ini aja. Terus kita masukkan ke frame dari navbar kayak gini. Tik.
udah kita sesuaikan ukurannya. Kira-kira mungkin kan ukuran icon biasanya 24 sampai 36, mungkin 24 ya. Kita sesuaikan 24 di sini, 24. 24 bagus ya, cukup 24 cukup. Terus ini di sini kita sesuaikan alignmentnya, ini kan di tengah gini. Ini dari tengah gini ya, dari tengah gini. Terus gapnya ini auto aja. Paddingnya juga sesuaikan kayak tadi, 16. Padding kanan kirinya, padding atas bawahnya tuh kayaknya nggak 16 deh. Kan 16. Coba aja 16. 16 kayak gini. Kita sesuaikan ini warnanya. Sini untuk warna selection colors ini langsung kita pakai color picker. Kita pick dari warna kuning ini. Jadi terus untuk icon lainnya, karena cari di Iconify itu juga lumayan menguras waktu buat nyari yang mirip, saya udah nyiapkan icon-iconnya biar nggak usah nyari. Jadi kalau kalian nyarinya juga sama di Iconify, ini dapat dari Iconify semua kok. Ctrl C, ini masuk ke frame ini, Ctrl V. Ini, oh ya, ini kita ubah jadi warna hijau dulu biar mirip ya. Jadi ini selection colornya yang putih. Kita, oh ini framenya belum ada warnanya ya, fill dulu aja, fill. Terus ini zona, udah kelihatan lumayan mirip banget gak sih? Terus ini apa ya, oh ini framenya tadi, ini hapus aja nih. Nah terus kita masukin iconnya. Ini aku masukinnya asal dulu aja, nggak rapi-rapi. Oh itu ada yang double ya, nanti kita rapikan, masukkan lagi. Nah ini yang mirip apa ini hapus. Kita sesuaikan urutannya, start di tengah, start di tengah, ini kebalik. Set. Oh, udah jadi kayak gini. Yang kurang kan ini ada tulisannya ya, progress. Di bawahnya sini ada progress. Ini ya di sini. Nah biar rapi lagi, gak apa kita tulis teks dulu di sini, tambahin progress besar banget. Nah P nya besar. Oh kita lihat ini kan fontnya beda ya, ini fontnya kayak font standar, mungkin Inter. Nah lumayan mirip tapi dia nggak bold kayak gini, lumayan mirip. Nah kita sesuaikan ukuran fontnya karena tadi iconnya ini 24. Ini nggak 24 juga sih, ini kayaknya antara 12 14 gitu deh. 14, coba 14, kayaknya 14 boleh sih. Terus ini kita buat auto layout lagi biar, jadi kalau Ctrl Z dulu. Jadi kalau kita buat auto layout dari dua frame gini, kita bisa juga dari klik kanan, terus kita pencet add auto layout. Jadi dari dua itu tadi dia ngebuat auto layout gini. Nah kita kan pinginnya dia bukan menyamping gini ya, maka flow-nya ini kita ubah yang atas bawah kayak gini. Tek. Lalu ini kenapa kok mau misah gini, kita lihat di mananya, di frame-nya, height-nya. Height-nya dia hak konten, udah bener. Ininya kayaknya ini masalah dari progresnya yang hak ini deh. Ini progresnya ini kita kasih tinggi yang benar. 12 gini. Jangan deh. Yang ini, frame ini. Benar ini kenapa ya, sebentar.
Ini dari ininya. Nah, ini height-nya kita isi fix height aja kalau kayak gitu. Biasanya 36 sih, 36 ini. Oh, ada yang salah, bukan itu. Nah, salahnya tuh di sini kenapa kok jadi kayak gini? Nah, kita lihat di sini gapnya. Ini dikasih gap 35. Sebenarnya nggak usah tuh, gapnya berapa itu? Dikit kok, kira-kira 5 pixel. Kayak gini. Nah, terus ini baru framenya. Frame ininya, headnya di hub content. Nah, udah jadi. Ini miring kan? Jadi di auto layoutnya, alignmentnya kita tengahin gini. Udah mirip. Mungkin ini gapnya kebanyakan sih. Gapnya kita ganti 4 mungkin. 4. Terus ini fontnya juga kegedean. Kayaknya bener 12. Font ukuran 12 gini. Headnya ke content. Sudah lebih mirip. Oke, buat up bar dan bottom of barnya ini udah jadi ya, termasuk. Ya udah jadi sih. Jadi, terus kita duplicate. Kita nggak usah duplicate sih. Oh ya, kita duplicate. Nah, kita buat dari page ininya. Kepencet tadi. Nah, page progress satunya activity. Bukan, satunya statistik. Ini kok statistik. Statistik kayak gini. Ke statistik berarti tulisannya ini dipindah. Ctrl X saja langsung pindah. Terus ke frame ini. Salah. Sini dulu. Nah, ini sama frame ini sama frame ini kita buat auto layout gitu. Coba di sini. Nah, udah buat auto layout, terus kita alignment ke bawah gini sama kayak tadi. Ini gapnya coba jadi 4. Terus ini ditengahin gini. Terus namanya diubah, bukan progress ini statistik. Ini agak miring gini gara-gara weightnya fix, jadi weightnya hub content juga. Kayaknya ini juga deh harus diubah. Ini juga weightnya hub content. Nah, jadi lebih rapi. Jadi kita udah buat uh, duplikatnya ke bentuk Figma dari dua ini, lalu akan diubah ke wireframe yang harusnya gimana, yang bisa dibuat yang benar. Di sini tadi saya udah download gambar di sini buat gantikan magnifying ini, baca pembesaran tadi kita gantikan sama gambar ini. Tek. Ini udah benar di frame 4. Terus ini tingginya dari weightnya aja sih. Weightnya kita pakai yang fill container. Nah, lalu di frame ini tadi belum disetting, kayak sama kayak tadi. Paddingnya 16. Padding atas bawahnya. Padding atas bawahnya nggak usah sih. Padding, oh iya, padding atas bawahnya nggak usah, 0. Padding kanan kirinya 16. Terus dia tuh flow-nya dari tengah mulainya kayak gini.
ini masih terlalu besar buat fotonya, maka kita kecilin aja, kayaknya nggak usah pakai yang fill gini. Kita tentukan sendiri widthnya, kira-kira aku besar mungkin 300 bagus, kayaknya masih terlalu besar, pakai 260, lalu di opacity-nya pakai 70%, jadi kayak gini. Nah, lalu kita buat tulisannya buat tahu ini apa. Kalau misalnya kita pakai gambar gini aja ya sama aja kayak tadi, ini belum jelas. Biar jelasnya tuh kita harus memberikan tulisan dengan bahasa user, teks di sini, tek. Terus ini karena ini aplikasinya kita lihat itu di kanan ini semua aktivitas gitu-gitunya pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia aja biar sesuai environmentnya. Kita tulis kamu belum melakukan kamu belum melakukan aktivitas kayak gini. Jadi kan user pasti tahu, oh iya aku belum melakukan aktivitas, makanya nggak ada. Oh, ditambahin ini lebih jelas lagi sih, tidak ada progress. Tulisannya kita besarin, mungkin tulisannya ini 24 gini. Widthnya ini kan fill container, terus kita buat dia dari tengah gini tulisannya. Kegedean nggak ya? Kayaknya kegedean dari 24 berarti 16. 16 ini bagus, 16 aja. Terus titelnya agak aneh, jadi kita ganti ke soy ini apa, PT serif gini mendingan dah, PT serif gini. Terus ini biar sama kayak atasnya, kita fillnya kita jadikan 70 juga, ke lalu ini 80 deh, 80. Oh tapi kalau pakai font ini ukurannya lebih besar, jadi 20 aja. Nah ini bagus 20 kayak gini. Nah ini sebenarnya sudah cukup buat uh, buat memberikan informasi yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Tapi kita bisa buat lebih bagus lagi dengan kita menambahkan tombol buat kita langsung menuju ke page aktivitas. Jadi user tahu kalau dia belum melakukan aktivitas dan dia langsung pergi ke page selanjutnya buat melakukan aktivitas. Itu mengurangi interaction cost dari usernya dan ya memudahkan banget sih. Jadi kita bisa tambahkan itu tombol itu, tahapannya masih sama. Kita buat framenya kita buat auto layout, terus width sama headnya tuh hook content. Ini udah bener sih, udah hook content dari tengah ini pasti. Terus gapnya nggak usah, soalnya kita nggak pakai dua komponen, cuman satu komponen tulisan di tengahnya. Nah ini paddingnya ini yang kita kasih kanan kiri 16, atas bawahnya kita kasih 12. 12 apa 16? 12, coba dulu aja. Terus kita kasih teks di dalamnya, teks ini mulai aktivitas gitu, aktivitas kayak gitu. Nah biar dia menonjol dan lebih mudah dilihat sama user, itu juga sesuai dengan rules dari UI UX kan, untuk memudahkan aktivitas
user dan memudahkan meng-highlight tombol yang bisa dipakai user kayak gitu tuh kan juga termasuk kita menggunakan rules UI UX gitu. Kita beri warna di sini biar dia tombol banget dan biar gampang dilihat sama user. Kita kasih fill warnanya hijau aja biar seirama sama lainnya kayak gini. Nah ini tulisannya kan ketimpa gitu ya, kalau warnanya hitam gitu sama-sama warna gelap kita ganti putih kayak gini. Kita bold biar lebih jelas tulisannya jadi kayak gini. Aktivitas ini kalau pakai inter apa lebih bagusnya, kita coba aja inter. hmm, ini bagus atasnya malah, jangan deh jas nada ya, kita samakan aja warnanya tombolnya tulisannya kayak gini. Lalu biar dia tombol banget itu juga kita kasih corner radius 16 mungkin bagus. Ini juga bagus karena ini atasnya itu bulat gini, terus ini ada elemen bulat-bulatnya lebih senada. Ini mungkin atas bawahnya terlalu banyak, kita kasih 10 aja. Dan jadi kita udah melakukan wireframing untuk membenarkan atau modifikasi dari ini tadi dengan tampilan yang seharusnya dimunculkan oleh aplikasi tersebut. Kalau situasi itu terjadi, ini udah tampilan dari interface yang lebih baik kayak gitu. Dan mungkin saya mau ngerapikan sedikit di sini karena ini kalau dilihat-lihat masih miring. Kenapa? Coba lihat. Ini karena width-nya kita pakai hook content. Sebenarnya kurang tepat ini. Nah, ini width-nya kita bisa pakai, lebarnya kita bisa pakai fill container aja. Kok gini sih? Karena kita kalau kita pakai frame tuh dia nanti width-nya tuh ngikutin dalamnya nih, vektornya ngikutin. Jadi kita biar strukturnya sama juga, kita buat jadi auto layout semua aja, auto frame semua aja. Bukan gitu. Kita masukkan dia ke dalam auto layout kita idenya. Coba kayak gini nggak bisa ya, coba bentar. Ini width-nya fill container. Nah, maksudnya gini sih, yang ini juga harusnya width container, cuman dia nanti ngikut. Oke, jadi kita perlu pembungkus lagi di sini. Oke, kita buat aja nggak apa-apa. Sini kita buat pembungkus lagi di sini. Keluarkan. Kita punya 4 ya yang belum lulus, kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Ini berantakan untuk sementara nggak apa-apa. Kita buat jadi auto layout aja biar gampang. Biar seirama juga sama atasnya. Biar rapi lah intinya. Kita masukkan frame-framenya ke sini, ini ke sini, terus frame ini ke sini, frame ini ke sini. Nah, terus semua framenya ini kita kasih width-nya fill container semua. Container juga fill container. Tadi fill container, ini fill container. Kayak gitu. Terus ini karena ini belum di tengah semua ya, kita ubah di tengah semua. Kan harusnya kayak gitu, tengah. Nah, ini pasti rapi nih. Tengah. Nah, kalau masih bingung kenapa bisa kayak gini,
itu tadi itu idenya itu adalah kita punya kotak-kotak, kalau kita hook konten nanti eh terus dikasih auto gapnya tuh, itu nanti apa namanya, gapnya tuh akan sama di antara itunya, tapi ukuran dari tombolnya itu berbeda. Sedangkan kalau kita kasih pembungkus lagi di sini, semua pembungkusnya ini kan pakai auto. Karena pakai auto itu, jadi mereka mereka ini komponen-komponennya ini sama-sama berusaha untuk memenuhi ruang, dan akhirnya jumlah ruang ini, misalnya ini berapa piksel panjangnya ini, dikurangi 16 piksel kanan kiri, itu dibagi dari 5 komponen ini langsung, karena dia width-nya pakai fill, jadi semuanya itu berusaha ngisi, jadi panjang dari ininya dibagi dari 5 komponen itu langsung kayak gitu. Ini jadi rapi gini kan. Mungkin di sini kita harus ubah kayak gitu gitu juga. Nah, kita urusin yang bagian statistik ini. Sebenarnya ini statistiknya juga sama, bedanya cuma di bagian sininya aja. Jadi kayaknya lebih mudah kita ngapus ini dulu deh. Ini dihapus, di copy, paste sini. Ini ininya, Ctrl X, pindah ke sini. Ini gapnya tadi kan selalu bikin jelek, gapnya 4. Yang 4 ini kenapa kok ini tengah setengah ini. Nah, ini buat padding ini, paddingnya kan ini 0 ya. Iya, paddingnya nih bikin gini, paddingnya 0 semua drawnya di 00, terus ininya height-nya hook content. Iya, ini tingginya masih tingginya hook content gini. Nah, sudah jadi. Terus ini tinggal, jadi sebenarnya kalau dua hal yang di apa namanya digunakan terus menerus ini di Figma, kita bisa kayak gini, kita simpan komponennya di tempat lain kayak gini di luar sini, terus kita jadikan ini grid komponen. Terus kan ini di semua page sama, nah biar lebih bagusnya ini dihapus gini. Terus ini kita nge-kopas komponen yang di sini, terus kita masukkan di sini kayak gitu juga. Ini disimpan jadi komponen frame sendiri, nanti aku tunjukkan kegunaannya kayak gini. Nah, ini apa ya? Kok kayak gini sih? Bentar. Ini hapus, copy, paste. Nah, ini kasih kopasnya. Ini nggak mau masuk ya, jadi kita masukkan ini ke progress ya, progress di sini. Nah, sip. Terus ini juga tadi buat komponen, ini komponennya tadi lambangnya gini. Buat progress kita masukkan ke frame statistik. Ini jadi frame bagian atasnya ini, seret. Nah, kenapa perlu gini Figma? Karena ini nanti bagian bottom juga, cuman aku nyontohin yang atas dulu aja, saya nyontohin yang atas dulu aja.
Jadi kalau kita melakukan perubahan di sini, di main komponennya, misalnya kita mau melakukan perubahan ke semuanya gitu, kita jangan merubah di sininya, kita ngerubahnya di main, di komponennya ini, komponen aslinya main komponennya ini, terus kita ubah di sini, misalnya baik trace new version, misalnya kita lamin gitu ya. Nah, nanti keganti di semuanya. Loh, ini kok nggak keganti nih. Nah, ini coba kita klik kanan, terus main komponen, go to main komponen. Udah bener sebenarnya. Mungkin karena kita tadi sempat ngemodif ini ya, hapus dulu deh, atau lagi error itu. Kita copy, terus di sini pas, paste, sini bener itu frame sini. Nah, coba kita ubah lagi. Version, misalnya kita new update gitu. Kita bisa ganti di sini dan semuanya ke update, kita nggak usah nge-update semuanya kayak gitu, enaknya di situ. Jadi komponen kecil-kecil ini bisa dibagi kayak ini juga. Ini kita ubah gini, ini jadi main komponen juga. Tombol ini juga bisa kita jadikan main komponen di sini. Jadi kalau kita ubah-ubah, kalau kita melakukan perubahan, satunya bisa berubah semua, nggak perlu repot kayak gitu. Coba cek, oh aman buat ininya, besarin. Jadi sekian eh presentasi atau tutorial dari Figma buat kita wireframing dan merubah apa yang benar. Tadi juga saya udah sebutin dari apa yang dievaluasi dan apa pelanggaran UI UX-nya, melanggar hukum apa juga udah dijelasin juga tutorial Figma-nya yang saya rasa sudah cukup lengkap juga. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.